Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Susi Martasari dengan NIM 2020008312 dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing miopia. Nah, langsung saja ke materi. Marketing miopia itu dicetuskan oleh siapa sih? Nah, marketing miopia itu dicetuskan oleh Theodore Levitt yang merupakan profesor di Harvard Business University. Dan artikel pemasaran ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih marketing miopia itu? Nah, marketing miopia itu adalah suatu kondisi ketika perusahaan hanya fokus kepada penjualan mereka masa kini. Jadi mereka tidak berfokus pada keberlanjutan perusahaan tersebut. Jadi seperti yang udah ditulis di sini, pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak suatu perusahaan, kayak gitu. Nah, saya mengutip salah satu kalimat di dalam artikel Theodore Levitt. Nah, kalimat tersebut seperti ini. Bagaimanapun, harus jelas bahwa membangun perusahaan berorientasi pelanggan yang efektif melibatkan lebih dari sekedar niat baik atau trik promosi. Perusahaan harus melakukan apa yang dituntut untuk dapat bertahan dan harus beradaptasi dengan pasar. Nah, kapan sih marketing miopia itu menyerang, atau kapan sih perusahaan itu dapat dikatakan bahwa mereka terkena marketing miopia? Nah, yang pertama adalah ketika perusahaan itu lebih fokus pada penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan dengan pelanggan itu sangatlah penting. Karena ketika kita dapat memberi atau membangun hubungan dengan pelanggan dengan baik, otomatis pelanggan itu akan melakukan repeat order kepada produk kita. Istilahnya, apabila kita dapat memiliki loyalitas pelanggan, maka pelanggan itu akan membeli lagi produk kita, seperti itu. Lalu yang kedua ada memprediksi pertumbuhan tanpa melakukan penelitian yang tepat. Nah, penelitian yang tepat itu harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Karena di balik penelitian yang tepat, mereka juga dapat memprediksi suatu pertumbuhan. Memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, produksi massal tanpa mengetahui permintaan. Nah, perusahaan itu lebih fokus untuk memproduksi secara massal, terus-terusan, tanpa mereka mengetahui permintaan pasarnya itu seperti apa sih gitu. Apa yang dibutuhin di pasar sih sebenarnya gitu. Terus ada mementingkan hanya satu aspek dari atribut pemasaran tanpa berfokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Nah, sebagai contoh kasus misalnya ada suatu merek atau ada suatu produk, mereka lebih fokus pada mempertahankan apa yang udah ada di produknya tanpa mereka memikirkan, oh pelanggan ini di masa yang akan mendatang butuhnya ini kayak gitu. Padahal itu tuh sangat penting banget karena kebutuhan pelanggan itu akan membantu perusahaan mencapai suatu permintaan pasar kayak gitu. Lalu yang terakhir ada tidak berubah dengan lingkungan konsumen yang dinamis. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi marketing miopia? Yang pertama, perusahaan itu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi sendiri seperti yang kita tahu adalah tujuan suatu perusahaan. Tentunya semua perusahaan pasti menginginkan menjadikan perusahaannya berkelanjutan atau dapat bertahan di pasar dalam waktu yang lama.
Dan yang untuk misinya itu apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kayak perusahaan harus melakukan riset pasar, harus melakukan inovasi-inovasi baru, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah menempatkan pelanggan sebelum produk. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya tentang loyalitas pelanggan itu sangat-sangat penting. Jadi kita harus memikirkan kebutuhan pelanggan itu apa sih? Gitu. Lalu ada riset pasar tanpa henti. Dengan melakukan riset pasar, kita bisa lihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa, dan dari riset pasar tentang kebutuhan masyarakat itu, kita bisa melakukan inovasi-inovasi baru. Lalu ada selalu pantau kompetisi. Nah, itu kita harus memantau daya saing, kayak memantau tentang persaingan pasar, tentang apa sih yang dimiliki produk lain yang bisa membuat produknya itu lebih unggul kayak itu. Nah, ketika kita udah menemukan itu, kita bisa membandingkan dengan produk kita, sehingga kita bisa melakukan inovasi lagi. Kayak, oh, berarti kita harus nambah ini nih, biar produk kita tuh laku di pasaran, biar bisa mencapai loyalitas pelanggan, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah melakukan inovasi. Nah, melakukan inovasi itu sangat penting, karena zaman kan semakin berkembang, tentunya kebutuhan juga semakin berbeda. Dengan sebagai contoh nih, kebutuhan di masa lalu, di tahun 2000-an tentu akan beda memasuki generasi milenial. Itu sangat-sangat berbeda seperti itu. Nah, pasar itu harus bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan masa kini, seperti itu. Istilahnya nggak mungkin kan suatu perusahaan itu akan ketinggalan zaman. Padahal kebutuhannya tuh semakin meningkat, kebutuhannya semakin banyak sih yang dibutuhin, banyak fitur-fitur yang dibutuhin, dan perlu dikembangkan juga. Gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh dari marketing miopia sendiri. Yang pertama adalah ada Hollywood, bahkan tidak memanfaatkan pasar televisi karena hanya berfokus pada film. Nah, mereka berpikir bahwa film itu ya pasar televisi. Jadi ya mereka hanya stuck pada salah satu zona nyaman lah istilahnya. Padahal ada banyak hal yang bisa mereka gali, yang bisa menjadikan mereka itu lebih up daripada yang lainnya, seperti itu. Lalu ada Kodak. Kodak kehilangan sebagian besar pasar karena tidak melakukan perencanaan pasar yang lebih jauh. Nah, jadi dulu Kodak ini sangat-sangat laku di pasaran. Banyak orang yang membeli Kodak, dan intinya mereka tuh laku banget lah di pasaran. Tapi seperti yang kita lihat sekarang, Kodak itu udah nggak ada atau udah jarang banget yang punya. Nah, Kodak itu nggak memprediksi bahwa akan ada kamera-kamera digital. Jadi Kodak itu tersaingi dengan seperti merek Canon atau yang lain-lain kayak gitu. Seperti yang kita tahu dulu, Kodak itu menggunakan roll film. Masih kayak tradisional banget lah istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, sekarang kamera-kamera seperti ini itu udah tergantikan dengan kamera digital. Yang sistem penyimpanannya pun udah upgrade. Mereka menggunakan memori, kayak gitu, terus udah touchscreen lah, dan yang lainnya. Nah, Kodak itu tidak memperkirakan akan ada kamera digital tersebut, makanya Kodak itu kehilangan pasarnya. Padahal seperti yang kita tahu dulu, Kodak sempat memimpin pasar pada kamera. Gitu. Lalu di sini, contoh yang paling jelas ada Nokia dan BlackBerry.
Nokia dan BlackBerry itu dulunya merupakan brand besar, tapi mereka gagal mempertahankan keberlangsungan produk. Kenapa? Karena mereka nggak memperkirakan untuk yang masa akan datang, kayak gitu. Seperti yang kita lihat, BlackBerry, Nokia, dulu itu mereka cuma mungkin bisa cuma buat SMS, telepon. Apalagi Nokia itu gamenya cuma game ular-ular kalau kalian tahu. Nah, kayak gitu. Jadi, apa ya, fungsinya tuh hanya sempit gitu, nggak banyak fungsinya, kayak gitu. Nah, semakin ke sini, fungsinya makin tergeser dengan smartphone yang baru, kayak smartphone yang sekarang kan lebih canggih lah istilahnya. Mereka bisa untuk GPS, untuk penyimpanan media, foto, lalu bisa untuk internet, apalagi internet. Kalau yang kita ingat dulu tuh, handphone kayak gini belum bisa buat internet. Jadi benar-benar kayak cuma buat telepon, buat SMS. Nge-game pun yang benar-benar udah ada di situ, di HP-nya, bawaan dari HP. Nah, sekarang kan smartphone bisa buat apa aja. Bisa download lewat Play Store untuk fitur-fiturnya. Nah, itu upgrade banget. Nah, untuk contoh produk yang menurut saya bisa mempertahankan produk Apple. Nah, produk kayak Nokia, BlackBerry ini mereka tersaingi oleh Apple. Karena Apple itu memprioritaskan kebutuhan pelanggan dan inovasi. Nah, kunci bisnis yang berkelanjutan itu ada pada kebutuhan pelanggan dan inovasinya. Kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu juga, misalnya nih merek Apple. Merek Apple ini strategi brandingnya itu baik. Mereka tuh berkomitmen menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang dimiliki target pasarnya. Lalu mereka juga mendengarkan masukan pelanggan, kayak mereka menerima ulasan-ulasan dari pelanggan, misalnya kayak produknya mereka tuh kurangnya apa sih, kayak gitu. Nah, dari kurang tersebut, mereka bisa mengupgrade lagi supaya handphone itu lebih baik, kayak gitu. Nah, Apple juga membangun sebuah pengalaman pelanggan. Gini, suatu produk apabila memberikan feedback baik kepada pelanggannya, kayak misalnya Apple gitu, jika pelanggannya puas dengan produk mereka, otomatis mereka akan menjadi free marketing. Jadi kayak mereka akan menjadi pemasar gratis bagi produk perusahaan. Misalnya gini, aku suka nih pakai Apple. Nah, otomatis aku akan menawarkan atau membujuk teman-temanku kayak, Apple nih bagus loh, kamu bisa nyoba pakai ini deh gitu. Ini fitur-fiturnya udah lengkap banget, mending pakai ini aja daripada pakai brand yang itu. Nah, itu penting banget untuk produk-produk sekarang. Mereka harus membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan strategi branding, membangun sebuah pengalaman pelanggan, terus menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, itu sangat-sangat penting gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.